أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah ikhwan dan akhwat, para bapak dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan ikhlas tidak bisa atau tidak hanya untuk satu sesi, melainkan ikhlas ini tugas usia kita sampai kita berangkat. Setelah sempurnanya rezeki kita, ikhlas suatu tema abadi yang tidak boleh diputus selama kehidupan ini masih bersambung. Maka kepentingan membahas dan mengingatkan diri kita akan wajibnya ikhlas dalam beramal ini suatu kepentingan abadi, tugas seusia, dan akan dibawa sampai mati nanti. Kita nggak akan membawa istri-istri kita, anak-anak kita di barzakh kita, apalagi harta kita, kenangan-kenangan masa sekolah, kenangan-kenangan masa lalu itu dunia dan selesai. Tetapi amalan yang disertai keikhlasan itulah yang akan kita bawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul janazata thalatha. Ada 3 yang akan mengikuti jenazah ke kuburnya, mengiringi ke kuburnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Wa yarji'u itsnan wa yabqa wahid. 2 dari itu akan pulang ke tempatnya masing-masing dan satunya akan tetap tinggal membaka di alam berikutnya. Keluarga dan harta akan pulang. Kemudian amalanlah yang akan tetap. Nah, sekarang amalannya ini baik atau buruk? Dan amalan baiknya ini ikhlas atau tidak? Baik, kita kembali ke kitab. Ahamiyatul ikhlas, kepentingan ikhlas.
Al-haditsu 'anil ikhlasi haditsun 'azizun wa gharib. Hadis atau percakapan atau pembahasan tentang ikhlas itu adalah pembahasan yang aziz dan gharib. Apa maknanya? Gharibun aw syaka an la yu'raf. Pembahasan tentang ikhlas ini gharib, asing karena hampir-hampir enggak dikenal. Semua orang itu seperti namanya ikhlas itu ya ikhlas, kita tahu kok ikhlas gitu loh. Padahal ikhlas ini samudra yang kalau kita selami nggak ada endingnya. Artinya sangat dalam. Tapi ya orang merasa mengetahui seluruh dari isi laut, padahal dia hanya melihat di film dokumenter. Manusia itu seolah menguasai masalah ikhlas karena ya cuman ikhlas, tulus, dah selesai. Padahal cabang-cabangnya itu di setiap nafasnya. Dan juga pembahasan ikhlas ini aziz, langka, karena aziz keadaan la yujad, hampir-hampir enggak ditemukan. Pembahasan tauhid lebih dalam perihal ikhlas, khusus gitu, bahas ikhlas, itu sulit ditemukan. Kecuali mungkin di dakwah sunnah, karena priority dakwah sunnah tauhid. Berarti prioritas topnya itu adalah ikhlas. Ya. Makanya dakwah-dakwah yang sifatnya mainstream, kalau bicara tentang ikhlas, mainstream ini maksudnya di media, di ribuan orang ini membahas tentang ikhlas, antum akan dapatkan kering. Kita enggak merekomendasikan diri kita sebagai orang mukhlisin, bukan begitu. Tetapi ketika kita tidak berusaha mengamalkan ikhlas, kalau kita berbicara tentang ikhlas, itu enggak masuk. Yang keluar dari lidah itu hanya semacam lip sync, ya, hafalan, bukan yang termaktub di hati, bukan dari hati. Pembahasan ikhlas ini hampir tidak ada yang tahu atau jarang yang tahu dan jarang dibahas, jarang ditemukan. Al-ikhlasu 'azimul qadri jalilun naf'i bihi yunal matlub wal maqsud. Ikhlas itu kadarnya itu agung, manfaatnya besar. Al-matlub wal maqsud, yaitu hal yang dituju itu akan didapatkan dengan ikhlas. Kalau antum inginkan sesuatu baik tentang dunia atau tentu tentang akhirat, bisa didapatkan dengan berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas. Tuh. Al-ikhlasu amalun min a'malil qalb. Ikhlas itu adalah suatu amalan dari amalan-amalan hati. Wal qalbu mahallu nazarillahi ta'ala. Sementara hati itu adalah titik yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi hati itu yang akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun di dunia ini hati ini enggak bisa dilihat oleh teman-teman kita, saudara kita, istri kita, niatan enggak bisa dilihat, walaupun bisa amalan zahir menjadi representatif atau perwakilan dari apa yang di hati. Betul. Kaidah mereka juga bahwa mata adalah jendela hati, itu juga betul. Tetapi tetap hati itu dalam. Walaupun kadang-kadang amalan yang zahir itu kok mewakili isi hati. Ucapan lisan mewakili isi hati. Tatapan mata juga bisa mewakili isi hati, tetapi tidak mewakili sepenuhnya. Enggak bakal. Hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian oleh sahibul qalbnya, yaitu pemilik hatinya. Karena lisan bisa berbohong, walaupun tidak 100% bisa manipulasi. Kelakuan juga bisa dipoles, beda dengan hati. Kemudian pandangan mata juga bisa dimodifikasi. Ya. Wal qalbu al muzayyanu bil ikhlas kal jauharil maknuni fil wi'a. Qalbu, hati yang terhiaskan dengan keikhlasan itu seperti perhiasan
yang dia itu dipoles, dihiasi, dan itu di dalam wadah. Jadi ada wadah dan di dalamnya ada perhiasan-perhiasan, pernak-pernik perhiasan yang sudah dipoles dengan segitu indahnya. Walan yatazayyana al-qalbu bi zinatin hiya abha wala ajmalu min al-ikhlas. Hati tidak bisa berhias dengan suatu perhiasan yang lebih megah dan lebih indah daripada ikhlas. Tidak akan hati itu bisa berhias. Hati itu punya perhiasan, hati itu bisa berhias. Tapi tidak ada perhiasan qalbu yang lebih megah dan lebih indah dibandingkan ikhlas. Dan kadang-kadang kita itu bisa menilai, walaupun Allah lebih tahu tentu saja, bisa menilai ini orang memang punya akhlak hati berupa keikhlasan atau tidak, itu kadang kita bisa menilai. Ya. Ada orang akhlaknya itu baik tapi tidak ikhlas karena kita tahu dia ada maunya. Perhiasan yang ditampakkan itu KW palsu atau KW 1, KW 2 atau barang palsu. Saya pernah melihat poster atau meme ya. Menarik bagi saya. Semakin tua Anda, mungkin semakin mulai kabur pandangan Anda, tapi semakin Anda tahu betul-betul siapa-siapa yang cuma ngomong doang. Apa ya? Kalimat-kalimat seperti itulah, Pak. Di sini banyak jemaah bapak-bapak yang usia di atas 50. Pandangan mata mungkin mulai kabur, tapi untuk memandang seseorang dari tingkahnya itu Anda lebih paham dibandingkan saya atau yang lebih muda dari saya. Karena saya masih muda, Pak. Ya, Pak. Iya. Lebih paham karena apa? Pengalaman hidup bertubi-tubi, mungkin pernah Anda ditipu, bertemu dengan banyak orang sehingga mengenal karakter orang. Memang pandangan mata ini mulai rabun, ya. Tapi pandangan hati tentang ini orang ini benar apa enggak nih? Itu Anda lebih tahu dibandingkan orang-orang yang usianya lebih muda 2 kali lipat dibandingkan Anda, ya gitu. Begitu. Nah, jadi ada orang-orang yang memang dia berusaha berhias dengan keikhlasan. Menzahirkan perhiasan keikhlasan seolah-olah. Tapi hati enggak ikhlas, tetap kelihatan. Ikhlas itu sebenarnya enggak bisa dipalsukan. Sebenarnya ya, akan Allah bongkar pada waktunya. Dia ikhlas atau tidak akan Allah bongkar. Wa huwa sirrul ubudiyyati wa ruhuha wa lubbuha. Ikhlas adalah sir, rahasia penghambaan dan ruhnya ibadah dan otaknya ibadah, atau bisa dibilang juga hatinya ibadah, jantungnya ibadah. Itu ikhlas. Sir di sini yaitu sesuatu yang tersembunyi seperti rahasia, tetapi rahasia tersebutlah yang akan menjadi ruh. Seperti diri kita nih, fisik, kita punya nyawa. Nyawa kita atau hati kita itu adalah sir al-hayat, yaitu hal yang tersembunyi, tapi kehidupan itu berpusat di ruh kita itu. Dan ikhlas adalah ruhnya ibadah. Kalau ibadah tanpa ikhlas, spiritnya nggak ada. Spirit baik semangat dan ruhnya itu nggak ada. Karena ruh dalam bahasa Inggris kan spirit. Spirit itu bisa ruh, bisa semangat. Ya, makanya di iklan apa? Spirit, gitu kan? Semangat. Ya. Beda antara kita semangat ibadah karena dunia dengan semangat ibadah di atas ikhlas. Itu rasanya beda, lezatnya beda, nikmatnya beda, efeknya beda. Pasti, ya. Pasti paham itu.
tercandukan dengan dekat pada Allah dan ibadah dengan ikhlas, ya, tercandukan akan taqarrub ila Allah dan ibadah dengan ikhlas, itu candu yang sangat lezat. Tapi tercandukan dengan tampilan ibadah padahal cari dunia, itu kelezatan yang dipalsukan, yang palsu-palsu. Wa mahalluhu min al-amali mahallur ruhi min al-jasad. Posisi ikhlas itu bagi amalan adalah seperti posisi ruh bagi jasad. Jasad ibarat amalan, ruh ibarat keikhlasan. Fa idza khala 'amalul jawarihi minhu kana kal jasadil mawati bila ruh. Kalau amalan anggota tubuh lepas dari keikhlasan, maka ia ilaksana apa? Jasad yang mati tanpa ruh. Ya, kaku, nggak ada spiritnya, nggak ada ruhnya, dan membusuk pada waktunya. Amalan ibarat jasad, ya. Ruh ibarat keikhlasan. Kalau jasad, tubuh, body tanpa ruh, maka nggak lama akan busuk. Amalan pun begitu. Amalan tanpa ikhlas nggak lama busuk. Udah jadi trash, jadi sampah. Ya, masalahnya ini nyarinya mungkin dunia atau pujian manusia. Tidak ikhlas. Tapi tercandukan dengan itu karena diupdate terus tuh pujian demi pujian, ada terus. Atau uang demi uang, atau dunia demi dunia. Itu nggak lama itu. Sebentar doang amalannya. Dan kalau dunia itu udah nggak didapat lagi, ya udah dia nggak beramal lagi. Bahkan marah mungkin. Begitu juga dengan ikhlas diibaratkan seperti amalan anggota tubuh tanpa ikhlasan, wa kasyajaratin bila thamar, seperti pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah. Ya, pohon doang. Padahal harusnya punya buah, nggak ada buahnya, maka pemiliknya biasanya pasti merasakan kekeringan ini. Pohon kok nggak ada manfaatnya. Pohon mangga tapi di musim nggak pernah berbuah. Apa faedahnya dong? Gitu loh. Wa huwa tariqul khalas, dan ikhlas adalah jalan keselamatan, jalan kesucian. Wa syattana baina qaumin salaku tariqar riya'i wa qaumin salaku tariqal ikhlas. Maka sungguh syatan, jauh sekali jarak antara kaum yang meniti jalan riya dengan kaum yang meniti jalan keikhlasan. Sangat jauh. Ya, saudara. Al-ikhlasu safinatun ma'munatun. Ikhlas adalah safinah, kapal yang aman. Itu safinah, kapal yang aman. Ikhlas adalah kendaraan yang aman. Man i'tasama birukubiha naja kama naja Nuhun wa ma ma'ah. Barang siapa yang berteguh mengendarai kapal keikhlasan, maka dia akan selamat seperti selamatnya Nabi Nuh dan pihak-pihak yang bersamanya. Wa man takhallafa anha ghariqa wasata amwaji fitanis syahawati wasyubuhat wa hum aktsaru ahli al-ardh. Masyaallah. Siapa yang tidak mau mengendarai perahu keikhlasan, kapal keikhlasan, maka dia akan tenggelam di tengah-tengah gelombang fitnah syahwat dan syubhat. Di tengah gelombang fitnah syahwat dan syubhat. Dan ini poin yang penting banget jemaah. Ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Di antara faktor kita bisa dan mudah terjelembab padanya adalah ternyata kita belum ikhlas. Itu poin yang banyak orang tidak tahu. Bahkan mungkin kita baru tahu atau kita pernah tahu dan lupa lagi karena setan berusaha menghalangi itu.
ternyata ada kaitan antara mudahnya kita ke kemaksiatan, ada kaitan dengan kurang ikhlasnya kita selama ini dalam beramal. Ada kaitan erat. Ada masa-masanya kita itu kok ketika dimudahkan oleh Allah apa-apa, ibadah itu nggak ngeresep. Maksiat itu mudah kita dapatkan. Kita mau ini dapat maksiat itu. Ternyata sebabnya itu. Ketika ibadah kita enggak kurang udah enggak ngerasa kurang ikhlas. Coba dipikirkan itu ternyata sirnya di situ. Itu ternyata kuncinya di sini ternyata. Dan orang yang ikhlas itu dipersulit oleh Allah untuk syahwat yang haram. Ya, dipersulit. Dan Allah akan bimbing dia. Allah akan persulit dia untuk yang haram. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah di kesempatan yang besar istri pejabat. Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan dia teralihkan dari fitnah itu? Padahal kan tinggal ngelakuin, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV. Kenapa Allah singkirkan beliau dari fitnah itu, dari syahwat tersebut? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dijaga sama Allah. Makanya di antara efek atau di antara manfaat ikhlas paling besar adalah terhindar dari fitnah wanita. Ya. Walaupun setelahnya Nabi Yusuf alaihissalam terjadi fitnah dan ujian pada hidupnya, yaitu akhirnya dipenjara. Ketahuilah, fitnah penjara lebih disukai oleh Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan fitnah wanita ini. Para wanita, bukan wanita satu saja, para wanita. Karena kata Nabi Yusuf ya. Tadi bilang Nabi siapa? Jemaah. Nabi Yusuf ya. Karena Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Rabb, penjara lebih aku sukai dibandingkan saya harus menuruti mereka, para perempuan-perempuan ini. Karena fitnah ketika dituduh macam-macam itu urusan mereka. Itu berarti transfer pahala dari mereka. Tapi fitnah ketika itu sudah masuk sampai hati kita dan kitalah pelakunya, maka ini jadi urusan kita gitu loh. Maka kalau kita dalam mengalami musibah dan ternyata musibah itu aktornya, pelakunya adalah fulana, kita kena efeknya itu biarin. Apa maksudnya biarin di sini? Ya, ini ujian. Lebih mending daripada kita yang diuji dengan fitnah-fitnah tersebut, gitu loh. Tetap ikhlas, harus ikhlas. Fitnah syahwat terjaga darinya karena keikhlasan. Fitnah syubhat pun begitu. Dai-dai yang menyimpang padahal berpendidikan, bisa bahasa Arab, faham harusnya, kenapa kok bersyubhat? Sumber awalnya adalah ketidakikhlasan. Studi di Saudi Arabia sampai doktoral ya. Bahkan sekarang mungkin sudah profesor, masya Allah. Yang dahulunya menentang aliran menyimpang, kok ketika sudah di Indonesia malah berbalik menjadi pengusung kesesatan, pembela aliran-aliran sesat. Ketika saya tanya seorang yang memang faham akan hal-hal ini, saya tanya, kenapa ya kok bisa seperti itu beliau-beliau ini? Jawabannya apa? Dunia. Karena enggak ikhlas. Maka Allah belokkan. Karena enggak ikhlas. Jadi syubhat. Dan bisa dikatakan dai-dai di media sosial yang justru menawarkan dan melemparkan syubhat-syubhat padahal dia itu
faham tentang tauhid, faham tentang sunnah, tapi syubhat-syubhat dan kebencian terhadap orang-orang sunnah, bisa dikatakan orang ini sedang maftun, terfitnah dengan fitnah syubhat. Karena apa? Dia ada ketidakikhlasan dalam berdakwah. Gak mungkin orang tuh kalau ikhlas kemudian Allah simpangkan kemudian sampai sesat. Enggak, Allah itu adil loh. Ada sesuatu di hatinya. Bukan berarti kita menelaah sesuatu yang gaib, tapi memang kita melihat hikmah Allah Ta'ala. Tidak mungkin ada orang yang betul-betul ikhlas terus Allah jadikan dia sesat. Enggak. Saat itu Abu Talib, dia tahu, ya kan, Nabi Muhammad benar, tahu Islam benar. Ya betul. Nabi Abu Talib tahu nggak tahu. Tapi kenapa di akhir hayat udah diajak baik-baik, ternyata nggak masuk Islam juga? Apakah Abu Talib baik? Akhlaknya baik. Penjagaannya untuk dakwah Rasulullah juga bagus banget. Ikhlas nggak dia? Kita katakan tidak. Loh, padahal dia udah berkorban loh. Dengan nama besarnya berkorban, hartanya dia berkorban demi menegakkan dakwahnya Rasulullah SAW, membackup dakwahnya Rasulullah SAW. Itu jasa yang besar loh buat Islam, betul. Tapi ikhlas nggak dia? Enggak. Tercermin ketidakikhlasannya ketika diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Kemudian ada Abu Jahal. Ya, dan satu lagi ya saya lupa, yang membisiki dia supaya apakah engkau akan meninggalkan agamanya siapa? Agama nenek moyang demi Muhammad ini? Akhirnya dia Abu Talib lebih memilih agama nenek moyang karena nggak enakan. Nggak enakan itu amalan qalbu kan? Amalan qalbu. Ikhlas nggak itu? Ya justru itulah ketidakikhlasan. Karena nggak enakan akhirnya lebih milih agama lain. Coba lihat, ya. Jadi orang baik itu belum tentu ikhlas. Dan pada saat fitnah menggelora, kelihatan ketidakikhlasannya. Gitu loh jemaah sekalian. Oke, syubhat. Syubhat itu ada di pikiran. Ya, berkaitan dengan akal, logika. Sedangkan syahwat itu ada di hati, berkaitan dengan keinginan. Ya. Berkaitan dengan keinginan dan nafsu, ya. Dan yang seperti ini tenggelam di tengah gelombang fitnah, syahwat dan syubhat itu aktsaru ahlil ard, itu kebanyakan penghuni bumi ini seperti itu. Jadi kita mau pilih mana? Perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh, atau tidak mau seperti putranya, salah satu putranya Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal pilih. Dan putranya Nabi Nuh itu kan mengatakan bahwasanya aku bisa nanti ke bukit mana gitu loh. Merasa apa? Merasa aman dan merasa mampu. Nah, kita katakan jika Anda merasa aman dengan tidak ikhlas dan merasa mampu dengan tidak tulus kepada Allah, Anda akan tenggelam. Gitu. Kalau kita merasa aman, ya ikhlas mah biarin aja lah, nggak usah ikhlas nggak apa-apa, yang penting dapat dunia. Kita merasa aman dan merasa mampu untuk menghadapi akhirat dengan ketidakikhlasan, gak bakal. Faman azama ala qat'i bahril halaki ila sahilis salamah falyarkab markabal mukhlisin. Maka barang siapa yang berazam untuk melampaui lautan kebinasaan menuju tepian keselamatan, maka hendaklah naik kapalnya orang-orang ahli ikhlas, orang-orang ikhlas. Ya, siapa yang pengen berazam untuk melampaui lautan kebinasaan, ini laut ini bisa membinasakan dan menenggelamkan seseorang, dan pengen sampai sahil as-salamah, yaitu
tepian pantai keselamatan. Pengen sampai situ, maka nggak bisa kita berenang sendiri, naik kapal keselamatan, yaitu kapalnya orang-orang ikhlas. Bersamalah dengan orang-orang yang tulus dalam menuntut ilmu dan ibadah. Fa'ahkim safinatul ikhlas, maka kuatkanlah, yaitu pilihlah kapal keikhlasan, perahu keikhlasan. Fa innal bahra 'amiq wa amwajuhu mutalatimah. Sesungguhnya lautan itu dalam dan gelombangnya itu mutalatimah. Mutalatimah itu saling menampar satu sama lain. Ya. Ketahuilah sesuatu yang kondisi saling menampar satu sama lain itu yang disebut fitnah. Fitnah itu makna lainnya adalah gejolak yang membuat kita kebingungan, itu fitnah. Fitnah banyak maknanya, ikhwan, akhwat. Fitnah itu banyak maknanya. Di antara maknanya adalah suatu kondisi yang sifatnya mutalatimah. Latoma itu kan nampol, plak itu latoma. Ya. Maka kalau kondisi mulat mutalatimah, saling tampar menampar, ini fitnah namanya. Begitu nih, kita ketika kondisi bingung, kesana salah, kesini salah, ini fitnah. Gitu. Ketahuilah itulah yang disebut diantaranya makna dari fitnah. Inilah ujian yang besar. Kita minta jawabannya pada Allah Azza wa Jalla. Dan amwajul bahr, yaitu gelombang-gelombang lautan, kita lihat kan saling menampar satu sama lain. Mutalatimah. Talatama ya talatamu itu saling menampar. Ibaratnya kayak ada orang dua orang marah-marahan, dia saling nyalah-nyalahin. Satu nampar satu mukul lagi satu. Saling tampar menampar. Ini saling mutalatim ini. Gitu, mutalatiman. Hidup ini banyak fitnahnya. Ya. Hidup ini banyak fitnahnya. Dan orang yang terfitnah itu sama dengan orang yang nyerah dan tenggelam pada lautan yang dalam. Sehebat-hebatnya perenang itu nggak bakal bisa berlama di lautan dalam, nggak betah dia. Tapi jangan sampai kita tenggelam juga walaupun sebentar kalau bisa. Maka fa'ahkim safinatal ikhlas, ikhlaslah dalam beramal. Di media sosial itu isinya kan apa? Fitnah satu sama lain. Urusan rumah tangga orang lah, banyak. Yang paling selamat adalah yang apa? Yang diam dan tetap ikhlas beramal, itu paling selamat. Makanya ketika terjadi fitnah, tuding satu sama lain, yang duduk lebih selamat dari yang diri, yang rebahan lebih selamat dari yang duduk. Makanya terjadi kaum rebahan. Tapi kalau rebahan tetap komentar, itu podo baik, ya sama aja. Artinya maksudnya semakin diam Anda di masa fitnah, fokus ibadah, itu semakin afdol. Biarin orang mungkin nyangka Anda apa, itu semakin afdol. Karena apa? Karena ketika fitnah kita bicara, itu malah justru menambah riak lautan, menambah badai. Gak usah. Oke, orang yang ikhlas itu biasanya lebih diam tentang amalnya, lebih diam. Udah diam. Ya. Karena bukan waktunya untuk bicara, bukan waktunya untuk bergerak. Udah diam, beramal aja. Itu yang Nabi SAW suruh ketika terjadi fitnah. Bergegaslah untuk beribadah, beramal. Badiru bil a'mal, bergegas untuk beramal. Wala sabila lil wusuli ila barril amani bil amni wal aman. Tidak ada jalan untuk sampai ke daratan kenyamanan dan keamanan illa birukubi safinatil ikhlas, kecuali dengan cara mengendarai kapal keikhlasan.
Wallahu khalaqana li'ibadatihi wa amarna bil ikhlas fi hadhihi al-ibadah. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah padanya, merintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah padanya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala dalam segala amalan ikhlas padanya. Ay ma umiru bima umiru bi illa li tahqiqil ibadati wal ikhlasi lillahi ta'ala. Tidaklah mereka diperintahkan dengan perintah-perintah itu kecuali untuk merealisasikan amalan ibadah dan ikhlas. Ikhlas dalam melakukannya, menegakkan ibadah tersebut. Wa hadhihi al-ayatu min al-adillati ad-dallati ala wujubi niyyati fil ibadat. Ayat ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya niat dalam ibadah. Lianna al-ikhlasa fil amali min amal qalb, karena ikhlas dalam beramal termasuk amalan hati. Wa kafa bi hadhihi al-ayati dalilan ala syarafil ikhlasi wa luzumil iqbali alaih. Dan cukuplah dengan ayat ini sebagai dalil atas mulianya ikhlas dan mestinya untuk melakukan keikhlasan, yaitu betul-betul mentarhib dan menyambut keikhlasan tersebut sebagai dasar ibadah kita. Fa haqqo lil 'abdi an la yashtaghila illa bih wa la yat'ab illa lahu wa la yanzuru illa fihi. Maka hendaklah hamba itu tidak menyibukkan diri kecuali dengan keikhlasan. Dia tuh harus sibuk ikhlas, gitu loh. Ikhlas itu suatu kesibukan, suatu bisnis, bukan bisnis material, tapi bisnis di sini suatu urusan penting. Karena bisnis itu kan dari kata busines, ya. Bisnis, arti kalau disifati jadi busy itu sibuk. Jadi bisnis itu artinya kesibukan. Cuman sekarang itu lebih dominan bisnis itu untuk masa-masa akad dan uang. Tapi sebenarnya bisnis itu adalah segala yang antum sibukkan diri dengannya itu bisnis. Kajianin bisnis. Iya, walaupun mungkin kelasnya eksekutif ya, tapi bisnis ya enggak? Apa bedanya bisnis dengan eksekutif? Ya? Iya, mau ngapain Pak ke masjid? Mau bisnis. Di masjid bisnis, enggak bisnis ini bisnis ya. Kesibukan. Apa bisnis apa kamu? Bisnis keikhlasan. Masya Allah. Ya, ajib ya. Jadi hendaklah seorang hamba tidak menyibukkan diri kecuali kesibukan untuk ikhlas. Jadi ikhlas itu kesibukan. Dan baru kerasa bahwa saya ikhlas ini suatu kesibukan yang menyibukkan ketika godaan-godaan itu banyak. Baru tuh sibuk hatinya untuk berusaha menatanya supaya ikhlas. Godaan banyak. Wala yata'aba illa lahu, dan janganlah dia membebani atau merepotkan dirinya kecuali untuk ikhlas. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, fa illam tukhlis fala tata'ab. Kalau memang kamu enggak ikhlas, ngapain kamu capek-capek? Karena udah capek, enggak ikhlas, udah berdosa lagi. Maka jangan meletihkan diri kecuali karena ikhlas. Rugi orang tuh letih kalau bukan karena ikhlas. Ya. Coba sekarang kalau misalnya kita letih main game online. Ya. Dan gambling pula di game tersebut. Capek begadang semalaman tapi ternyata enggak dapat apa-apa, malah rugi. Kesian. Beramal capek-capek dan enggak ikhlas. Sedekah banyak-banyak dan enggak ikhlas. Endingnya apa? Nothing, nggak dapat apa-apa, bahkan dosa gitu loh. Ini udah capek tapi bukan ikhlas, makanya la yat'aba illa lahu, janganlah dia itu meletihkan diri kecuali demi keikhlasan supaya bisa ikhlas. Berletihlah wahai jemaah, berletihlah wahai diri kita untuk dapat derajat keikhlasan. Enggak apa-apa, letih-letihlah silakan. Maksud letih sini bebankan diri kita untuk ikhlas. Karena tidak ikhlas itu adalah beban yang lebih berat daripada keikhlasan.
Iya, tidak ikhlas itu beban loh. Beban yang sia-sia. Tapi kalau ikhlas, melatih diri dengan beban itu ada rewardnya dari Allah dan lebih tenang, insya Allah lebih tenang. Iya. Karena kita berusaha menata hati setelah sedekah, orang itu nggak ada terima kasihnya, Pak. Di situ tuh. Kita habis ngasih, nggak ada terima kasihnya. Kadang hati itu kesel gitu. Orang dari bantu, ya nggak ada. Bahkan nyakitin itu orang. Nih Pak, 5.000. Kata pengemis itu, waduh maaf Pak, kita nggak biasa 5.000 sini, 10.000. Ngangkel nggak? Ini sih bukan ikhlas nggak ikhlas, ini emang dianya emang kebangetan. Kalau di Indonesia kayak gitu kebangetan Pak. Tapi kalau Anda umrah atau haji atau visit ke Saudi, tukang minta-minta di sana banyak Pak. Tapi bukan orang Saudi nggak bakal minta, nggak, orang Bangladesh, IPB, ya. India, Pakistan, Bangladesh. Bukan IPB Bandung, bukan. Orang-orang daerah itu IPB itu. Sedekah. Mentang-mentang lagi di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Atau berbuat baik ke antum, bersihin apa gitu, terus sedekah ya. Antum kasih 5.000 Pak, dia ngerti uang duit Indonesia, ngerti uang 5.000, cek dibalikin sama dia, afwan lah hada maafi lah, karena itu 5.000 ini receh, enggak lah. Ya. Maunya berapa? 20.000. 10.000 diambil sama dia dengan itu. Kesel nggak kita? Pengen kayak ngomong, asal lu tahu aja ya, di Indonesia nih 10.000 buat ke pengemis, ini kebangetan gitu. Pengen ngomong gitu kan? Tapi ya mau gimana ya, kita mau mencela ini pengemis, masa mau kita hardik kan? Kita masta'ila falatanhar gitu loh. Orang yang minta-minta itu jangan dihardik. Butuh ikhlas. Berperang tuh hati kita dengan gejolak hawa nafsu kita, pengen gitu kan. Nggak tahu dia kalau di Indonesia 10.000 udah dikasih, masih aja mukanya masam, itu udah jelek banget. Tapi kondisi seperti itu emang di sana. Karena uang 10.000 itu kayak nggak begitu bernilai, nggak seberapa nilai di sana itu. Antum kasih 1 real berapa ya? 4.000 ya kira-kira. Itu pelecehan buat pengemis. Iya. Beneran. Ngasih 1 real 4.000 buat pengemis. Sedekah Pak, sedekah. 1 real. Ada. Ya, khud 1 real. Pelecehan itu. Lah. Enggak mau. Merasa terhina kan, padahal ya hina dia, orang pengemis kok hina. Sekarang kalau orang Indonesia nih, pengemis, jangan bukan pengamen, gitar. Suaranya itu suara la haula wala quwwata billah. Ya, ini suara apa, azab kubur gitu kan. Kita kasih 4.000. Seneng banget Pak. Jangan 4.000, 2.000. Dimakasihin gitu, makasih Pak ya. Gitu kan. Tukang parkir ilegal, pungli, kita kasih 2.000, seneng dia. Adalah jasanya dikit. Lah ini. Kalau ada orang ada kita kasih udah besar, terus dia cuma ngelongok doang, ambil duit dia ambil, terima kasih enggak. Kita kira di hati sakit gitu. Di situ ujian keikhlasan. Ya, di situ ujian keikhlasan. Jadi janganlah meletihkan hati dan jasad antum kecuali untuk keikhlasan. Wala yanzura illa fi, dan janganlah meneliti, menatap kecuali untuk keikhlasan, kecuali terhadap keikhlasan. Jadi dalam beramal tuh pupuk dulu ikhlas apa enggak. Terus begitu. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Az-Zumar, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Katakanlah, aku diperintahkan untuk menyembah Allah dan berbuat ikhlas untuknya, untuk Allah Ta'ala dalam din ini dalam amalan. Juga kata Allah di surat Az-Zumar juga, fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Maka sembahlah Allah dengan keadaan ikhlas untuk segala amalan.
Kemudian dikatakan oleh para ulama, wal ibadatu hiya ad-din wa ad-dinu huwa al-ibadah. Ibadah itu adalah agama dan agama adalah ibadah, karena din dalam dunia ini, din itu adalah amalan ibadah. Namun di akhirat din itu adalah jaza, ganjaran. Gitu. Jadi ibaratnya din di dunia ini ibarat menanam, bercocok tanam. Din di akhirat ibarat menyemai hasilnya, gitu loh. Itu din. Ya. Ala lillahi dinul khalis. Bukankah milik Allah Ta'ala agama atau amalan yang khalis. Khalis itu murni, pure, ya. Wa ma laysa bi khalisin falaysa lillah wa la yaqbaluhu Allah. Dan apa yang tidak ikhlas maka bukan untuk Allah dan Allah tidak menerimanya. Ya. Begitu jemaah sekalian. Ini kajian sampai kapan, Pak? Berapa menit lagi kira-kira, Pak? Kok masih lama, Pak? 6:01 sana, 10 menitan lagi lah kira-kira. Apakah ada pertanyaan jemaah sekalian? Mungkin pertanyaan. Enggak ada. Kalau enggak ada ya diam aja kita sampai suruk. Mungkin diam supaya lebih ikhlas gitu ya. Ada jemaah? Apapun itu. Fadhol, Pak. Sebentar, itu ada yang datang, paket, Pak, paket. Supaya live streaming kedengeran, Pak. Iya. Ya, gitu aja. Terima kasih, syukran Ustaz. Ya, Pak. Apakah yang dimaksud keikhlasan kepada manusia itu tidak berharap balasan apapun? Terima kasih. Syukran Ustaz. Baik. Apakah yang disebut ikhlas ketika berbuat baik pada manusia gitu ya? Apakah maknanya adalah tidak mengharapkan balasan apapun gitu kan? Dari atau mengharapkan feedback dari orang itu. Ada ayat di surat Al-Insan, kata Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan pada kalian untuk wajah Allah, yaitu ikhlas. Kami tidak menginginkan dari kalian dua hal, tidak, yaitu jaza dan syukur. Jaza itu adalah feedback berupa materi, syukur feedback berupa maknawi. Jaza itu ganjaran, reward. Jaza itu ganjaran material. Wala syukura, tidak pula ganjaran berupa rasa syukur, yaitu suatu maknawi, rasa syukur. Kami tidak mengharapkan itu. Dan ini adalah ikhlas yang sempurna. Ikhlas yang sempurna. Namun ada beberapa hadis yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya ada sisi bolehnya ketika kita mengharapkan feedback, tapi bukan dari orang itu. Ya. Melainkan dari Allah. Cuma kalau bisa melalui orang itu gitu loh. Itu beda ya. Kita beramal memberi padanya karena Allah Azza wa Jalla, tapi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini memberikan feedback yang baik pada kita gitu loh. Tapi itu bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Gini, misal. Dan ini ada sisi bolehnya dan ada sisi yang enggak boleh. Sisi yang bolehnya seperti ini. Kita itu kan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Rasulnya, terutama Rasulullah SAW dalam hadis ikram al-jar, memuliakan tetangga. Kan? Kita muliakan tetangga kita dengan kita memberi hadiah padanya. Dan dengan harapan yang boleh berupa feedback maknawi, yaitu keramahan tetangga gitu. Itu kan feedback gitu loh. Ya. Tapi kita jangan jadikan itu sebagai tujuan utama kita memberinya hadiah. Kalau bisa, lakukan ini karena ini perintah Allah dan Rasulnya.
Dan Allah Ta'ala, kita berharap Allah Ta'ala akan menjadikan tetangga kita ini memberikan kita kenyamanan bertetangga. Gitu. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memberi hadiah padanya murni atau lebih dominan tujuannya supaya dia memberikan feedback apapun pada kita, maka ini kita katakan tidak atau kurang ikhlas, sesuai kadarnya dalam hati. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita ini kan nafkahin anak istri, ya. Ada dua sisi. Ini sisi pertama karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Sisi kedua karena kita pengen istri dan anak kita bakti kepada kita karena nafkah kita, kan pengen gitu, nafkah yang halal, gitu kan? Maka ada sisi lillahi ta'ala dan ada sisi feedback duniawi yang ingin kita dapatkan, yaitu baktinya anak dan istri. Kedua-duanya itu nggak masalah, bahkan ikhlas tentu bagus, itu yang paling dasar. Tapi feedback duniawi yang kita ingin dapatkan itu jangan jadikan dominan niatan nafkah kita, melainkan dominasikan niatan nafkah kita karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Adapun nanti efeknya atau feedbacknya serahkan ke Allah saja, akan dapat kok. Jadi jangan jadikan sebagai niatan unggulan, serahkan ke Allah saja. Ya begitu. Jadi mengharapkan feedback dari manusia dengan hadiah, sedekah, berbuat ihsan, kalau itu menjadi dominan niatan maka bisa membatalkan amalan. Ya, bisa membatalkan amalan. Tapi kalau itu niatan tersebut ada serpihan yang merasa itu nanti aja biar Allah yang atur, maka ini insya Allah tidak masalah, mudah-mudahan. Cuma lebih tinggi lagi derajat yang dia tidak memikirkan sama sekali niatan-niatan mendapatkan feedback dari orang ini. Itu yang lebih tinggi, walaupun itu ya susah ya, tapi lebih tinggi. Jadi kalau ada di selentingan di hati niatan orang ini akan berbuat baik pada saya next time, itu memang belum full sempurna ikhlasnya, tapi itu tidak masalah insyaallah selama tidak menjadi pikiran dominan atau niatan yang mendominasi. Begitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita itu merasa kesel atau dongkol atau sakit hati ketika orang yang kita kasih itu malah udah berbuat baik, itu malah mengecewakan kita. Ini kedongkolan di sini ada dua macam, yaitu kedongkolan yang atau dongkol kesel hati yang berhak untuk kita tuntut, dan yang kedua kekesalan hati yang kita harus sabari betul-betul. Ya, saya ulangi, ketika kita memberi kebaikan pada seseorang, ya, dan ternyata respon atau feedbacknya itu malah justru menyakiti kita, maka kita kesel, itu wajar. Tapi kesel ini ada dua macam, tergantung konteksnya. Kekesalan yang berhak untuk kita utarakan, dan yang kedua kekesalan yang tidak layak kita utarakan, dan sabarlah. Yang pertama, kekesalan itu layak kita utarakan, konteksnya adalah ketika orang yang kita berikan kebaikan itu dia tidak menunaikan hak pada diri kita. Ya, contohnya sudah menafkahi anak, tapi anaknya malah durhaka, maka kita boleh utarakan itu. Kamu itu sudah bapak nafkahi loh, sudah bapak sekolahin, kamu malah jadi kayak gini sekarang sama bapak. Nah itu boleh. Ini mengungkit yang dibolehkan karena berkaitan dengan hak yang wajib untuk ditunaikan oleh anak ini, untuk tidak durhaka pada orang tuanya. Begitu juga dengan istri. Saya kan sudah nafkahin kamu misalnya, kosmetik tuh saya yang biayain, ini kayak biayain, kamu kayak gini sekarang. Itu mengungkit yang diperbolehkan karena berkaitan dengan hak yang dilanggar. Itu boleh. Dan itu bukan berarti gak sabar. Itu memang menasihati. Itu bukan berarti gak ikhlas. Karena itu dalam rangka menegakkan hak. Ya.
Yang kedua, kedongkolan atau kekesalan yang tidak boleh diutarakan, cukup di hati dan sabarin, minta pahala dari Allah, yaitu di luar konteks hak tadi. Ya. Kayak misalnya kita ngasih tetangga plek kebuli. Ya, kebuli kambing. Ini Pak, kebuli kambing 1 tampah buat 6 orang. Kita kasih ke orang itu, tetangga dia bilang, masa kebuli apa nih Pak? Gitu. Kita bilang kebuli kambing. Waduh Pak, kita nggak suka kambing, ayam dong Pak. Kesel nggak Pak? Kesel lah. Ya kalau kayak gitu gimana nih? Tahan. Walaupun susah ya. Karena kita nggak tahan. Ya udah kalau nggak mau, saya kasih yang lain. Oh jangan Pak, nggak apa-apa. Sia gitu kan. Nah kasih. Tapi saat tahan. Ya ngomong sia tadi juga sebenarnya udah nggak sabar itu berarti kan. Tapi ini saya harus sabar. Kalau emang ikhlas sabarin supaya nggak gugur amalannya. Gitu ya. Itu seperti itu. Gitu jawabannya Pak. Jadi relatif tergantung dengan hak atau bukan. Wallahu a'lam. Gimana Pak? Ada lagi mau bertanya? Ya, fadhal. Sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana untuk kita berusaha supaya tidak riya, Ustadz? Untuk menghindari kiat-kiat untuk menghindari riya. Ya. Bagaimana caranya supaya menghindari riya dalam beramal? Tentu yang cara pertama adalah berdoa dengan benar, minta tolong sama Allah. Di antara doa yang harus kita betul-betul fahami dan masukkan ke hati ketika di setiap rakaat kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya. Karena sebelumnya ada ayat iyyaka na'budu, itu kepada Engkaulah kami menyembah tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa syirik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kedua, setelah kita minta pada Allah Azza wa Jalla, hilangkan wasilah-wasilah riya gitu loh. Hilangkan inventaris, nuansa, konteks dan hal-hal yang mendukung terjadinya riya. Seperti apa? Contohnya jangan kebiasaan selfie. Ya. Jangan kebiasaan selfie, kebiasaan narsis dan seterusnya. Baik selfie secara gambar maupun narsis secara tulisan dan cerita kisah. Jangan kebiasaan menceritakan kebaikan diri sendiri. Ya. Kebiasaan selfie atau foto bareng itu memudahkan kita untuk riya beneran. Maka kalau sebagian ustadz kayak gitu ya repot gitu loh. Kita tuh ngajarin supaya ikhlas, tapi kita malah hobi selfie Pak ya. Lagi umroh selfie, lagi belajar selfie, lagi sikat gigi selfie dan seterusnya selfie. Ngumpul dikit selfie. Iya, ngumpul dikit selfie. Giliran akhwat pada selfie dilarang, giliran ikhwan ustadz nggak apa-apa. Apakah akhwat harus jadi ustadz dulu supaya boleh selfie? Tuh, itu bapak-bapak terutama nih ya, didik nih anak-anak kita. Kalau bisa jangan kebiasaan selfie walaupun nggak dipublish, jangan kebiasaan. Tapi perempuan yang suka selfie iya betul, tapi ya kalau bisa nasihati terus. Pamer, awal-awal mungkin pamer apa? Pamer kue, pamer ini. Nggak lama-lama pamer ibadah. Setan kan nggak tinggal diam. Jadi wasilah-wasilah, inventaris atau pendukung supaya riya ke depannya itu cut. Ya. Juga jangan narsis dengan tulisan atau kisah lisan. Oh, saya begini loh. Oh, saya begini. Itu minimalisir. Kecuali kok butuh aja cerita buat ibrah silakan, tapi minimalisir. Udah biar Allah yang tahu aja. Gitu ya. Membiasakan diri, melatih diri. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, bergaullah dengan orang-orang yang kita anggap itu dia orang yang tersembunyi, yang tulus, yang ikhlas. Dan sedikitkan bergaul dengan orang-orang yang pengennya tampil, pengennya kelihatan. Gitu loh. Artinya kalau ada di antara antum ikhwan pengajian
Yang antum lihat dia itu nggak suka show off gitu, dan dia pendiam. Cobalah bergaul sama orang-orang ini. Siapa tahu berpengaruh. Siapa tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus sering-sering mempelajari tentang tauhid. Di antara kitab-kitabnya, segala kitab yang mensyarah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu penting sekali untuk kita pelajari. Ya, karena di dalamnya terdapat banyak sekali materi-materi yang membuat kita sadar, oh ini ternyata syirik, oh ternyata ini menjangkiti kehidupan kita. Menyadarkan insyaallah kajian tauhid itu. Ya. Begitu. Dan kemudian yang kelima, ketahuilah bahwasanya pujian manusia itu belum tentu didapat, dan kalau didapat hanya sementara. Kalaupun didapat pujian itu, boleh jadi manusia akan berbalik mencela. Gitu loh. Begitu. Jadi kalau ria, pujian belum tentu didapat, dosa pasti dapat. Gitu. Kemudian kalaupun pujian didapat, itu enggak lama. Dan kalaupun pujian itu didapat, boleh jadi suatu saat ketika orang yang memuji itu melihat antum jelek, dia akan menjelekkan antum lebih dari pujian didapat antum. Ya, begitu. Dan orang yang ria dalam beramal itu bebannya lebih berat daripada orang ikhlas. Gitu. Karena dia itu mengincar sesuatu yang enggak pasti. Ya enggak? Mengincar sesuatu yang enggak pasti. Sementara orang ikhlas, dia mengincar sesuatu yang pasti. Coba ria itu incar apa? Pandangan manusia. Enggak pasti. Belum tentu gitu loh. Beban. Kalau enggak ada yang lihat, enggak dipuji, beban buat dia. Sakit hati. Orang ria itu lebih dekat ke sakit hati. Memang dia sudah sakit hatinya ketika beramal, ditambah sakit hatinya ketika tahu bahwasanya enggak dipuji. Apa tuh Pak? Kertas Pak? Ada kertas. Sementara orang yang ikhlas, orang melenggang udah, karena dia mencari sesuatu yang pasti. Syukran Pak. Loh, Pak, ini jam segini baru pada nanya Pak, gimana? Saya jawab ini aja ya, biar cukup itu insyaallah ya. 5 tips itu ya Pak ya. Ya khair. Syukran. Taib, ikhlas begitu penting. Ini pertanyaan. Bagaimanakah cara menanamkan ikhlas kepada anak, dan pada anak usia berapakah kita bisa mengajarkan ikhlas kepada mereka? Ajarkan ikhlas kepada anak dengan beberapa cara. Pertama, menanamkan pondasi tauhid pada hati anak dari kecil. Bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Nah, kamu kalau ngapain pun dilihat sama Allah gitu. Itu tanamkan itu dari kecil. Dan juga tanamkan wajibnya ikhlas. Jangan mengharapkan upah, jangan mengharapkan dari orang yang gini gitu dah ya. Kita itu cuman biasa jangan mau dikasih orang. Biasa kita wasiatkan ke anak kayak gitu. Itu pun bukan karena ibadah, bukan karena amal, bukan karena tauhid, cuman karena apa? Takut diracunin kan gitu. Kalau ada yang orang ngasih kamu, jangan terima. Itu kan nasihat itu karena apa? Takut nanti diracunin, kan itu doang. Coba sekarang ganti nasihatnya, bukan jangan mau kalau dikasih sama orang, bukan. Jangan ngarepin pemberian dan pujian orang. Nah itu. Kalau enggak ngarepin pujian orang, enggak ngarepin pemberian orang, itu lebih penting daripada tidak menerima pemberian orang. Lebih penting itu. Ya. Begitu. Dan juga yang kedua, tanamkan pada anak contoh uswah hasanah. Contoh dari bapaknya, terutama ya. Contoh dari ibunya juga. Terutama dalam masalah sedekah. Ya. Dalam masalah sedekah. Saya kasih contoh yang insya Allah ini di kehidupan kami. Ini bukan, semoga Allah catat bukan sebagai suatu riya atau mudah-mudahan enggak, tapi ini real nyata. Dulu ayah ya,
ayah ana. Waktu ana masih kecil sekali, ana diajak untuk sholat Jumat. Sholat Jumat di masjid namanya Masjid At-Taubah, daerah Kalibata. Dia dekat dengan Kalibata Indah, perumahan Kalibata Indah. Ada masjid namanya Masjid At-Taubah. Karena itu satu Rawajati daerah situ tuh satu-satu masjid yang Jumatan dulu. Dulu kan Jumatan nggak sebanyak sekarang. Masih sentral satu masjid aja. Sekarang kan banyak masjid sekarang. Dulu di situ aja, orang-orang pada ke situ. Nah, dan dulu jalan kaki, sekarang naik motor orang-orang. Nah, di antara hal yang Anda ingat pelajaran dari ayah Anda adalah ketika tromol lewat enggak ngasih apa tuh? Apa dia kotak Jumat itu loh. Celengan, bukan apa celengan itu, tak gitu enggak, abiar enggak ayah. Tapi setelah semua selesai sholat Jumat, udah selesai kan biasanya kan DKM sama panitia tuh ngumpul apa ngitung duit. Dibuka tuh tromolnya tuh dibuka ngumpulin ngitung duit. Di situ baru ayah ana ngasih ke ana. Kasih. Berapa gitu ana lupa lo berapa. Kasih dan kasih ke mereka yang gitu. Plek gitu kan. Apa pelajaran di situ? Pertama berusaha ikhlas. Dan juga tidak mengganggu apa Jumatan gitu kan, lagi Jumatan apa namanya mindahin ini kan lumayan ganggu gitu loh. Anda nggak tahu kalau di sini, mohon maaf ya kalau di sini seperti itu, mohon maaf ya. Nah kemudian mengajarkan pada anak kita untuk ikhlas dan beramal itu. Karena apa di sini kita ketika udah besar kita berpikir ini ayah saya ngasih, itu masih besar ya, ayah saya ngasih tanpa harus diketahui siapa pemberinya, lewat anak aja, lewat anak, jadi nggak ketahuan siapa yang ngasih. Dan orang-orang lagi sibuk apa, lagi sibuk ngitung duit, sehingga nggak mikir siapa sini gitu, nggak mikir, jadi taruh aja duit gitu, begitu. Jadi dengan contoh, begitu, ya, gitu cara mengajarkan ikhlas pada anak-anak. Contoh yang real dari seorang bapak terutama, karena figur bapak itu diikuti dalam amalan-amalan. Ya, amalan-amalan di luar itu figur bapak diikuti oleh anak-anak lebih daripada ibunya. Gitu, ya. Allahu a'lam. Tadi dikatakan bahwasanya ikhlas harus diberitahu. Maksudnya apa nih? Dikatakan bahwa saya ikhlas harus diberitahu. Maksudnya apa sih ikhlas harus diberitahu? Ngerti gak Pak maksud pertanyaan beliau? Tadi dikatakan bahwa saya ikhlas harus diberitahu. Kalau anak sejak kecil trauma karena dimarahi dan dibentak orang tua, ketika besar bapaknya punya kesalahan lalu mendiamkan orang tuanya. Ini bagaimana Ustaz? Sebentar, anak nggak tahu ini ya, maksudnya apa ya. Tadi dikatakan bahwasanya ikhlas harus diberitahu. Oke, titik. Kalau anak sejak kecil trauma karena dimarahi dan dibentak orang tua, ketika besar bapaknya punya kesalahan lalu mendiamkan orang tuanya. Ini bagaimana Ustaz? Apa korelasi dengan ikhlas? Anak nggak ngerti. Coba ketua DKM ngerti nggak? Anda bukan ngejelekin pertanyaan ini, tapi emang Anda nggak paham apa korelasinya. Sejak kecil trauma karena dimarahi dan dibentak orang tuanya, oke? Ketika besar, bapaknya punya kesalahan lalu mendiamkan orang tuanya. Tadi kan mungkin ada ikhlas yang diberitahu itu berupa kayak kau harus berbakti anak itu sampai kalau memberi nafkah bapaknya. Mungkin dia harus berbakti atau istrinya harus berbakti kepada bapaknya. Ya. Maksudnya menegakkan hak gitu ya. Saya kan udah nafkahin kamu gitu ya. Oh iya, jazakallah khair ya. Mungkin di situ korelasinya. Tapi anak ini memang sejak kecil udah sering dimarahi dan dibentak sama bapaknya mungkin ya gitu ya. Namun nanti ketika udah gede, pas udah gede, dia ngediamin orang tuanya karena trauma dengan orang tuanya gitu kan dia. Walaupun orang tuanya menafkahi dia gitu ya. Bener gak kira-kira itu ya? Bener ya? Iya. Apa ini antum nanya? Ini akhwat loh yang nanya. Masih kesana
Iya, mungkin antum WhatsApp ke sana dan sana kemudian nitip pertanyaan ini gitu. Jadi trauma itu grade-nya kan macam-macam. Ya, jadi kita nggak bisa memvonis seberapa trauma dia, kan kita nggak tahu, gitu loh. Tapi trauma dari kecil kalau udah trauma itu memang susah dan berbahaya ya. Mendiamkan di sini Allah lebih tahu. Allah lebih tahu sebab atau pangkal kenapa dia mendiamkan. Memang mendiamkan ya karena trauma, betul. Tapi trauma itu nggak semuanya nggak bisa disembuhin. Karena Allah itu Maha Kuasa, Maha Mampu. Wallahu alam, zahirnya tetap anak ini haram atasnya untuk mendiamkan orang tuanya. Haram. Dia harus berusaha untuk melawan traumanya. Setidaknya dia ada cara untuk tetap silaturahim, jangan mendiamkan walaupun orang tuanya ngejelekin dia terus. Tetap wajib untuk dia silaturahim. Kalau memang orang tuanya itu memberikan madarat padanya, tetap dia WhatsAppin aja. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak, gitu kan. Waalaikumsalam, siapa kamu? Saya anakku, saya anak yang bapak gitu. Ah, kamu mah anak durhaka itu misalnya gitu. Padahal kita nggak ada durhakanya, makin trauma bisa. Tetap itu berpahala buat dia. Udah, tetap silaturahim. Jangan didiemin karena bagaimanapun ini orang tuanya gitu. Ini pintu surganya gitu. Walaupun dia berlaku buruk padanya, tetaplah dia mencari ladang pahala di situ, ya. Wallahu alam, seperti itu ya. Mungkin itu jawabannya. Wallahu alam. Ya. Gitu ibu-ibu. Tetap wajib untuk berbakti pada minimal silaturahim. Jangan mendiamkan. Apalagi beliau sudah tua, maka lebih haram lagi ya. Cukup sekian insyaallah untuk kajian ini, ya udah jam 6:30 bahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.